Ini suatu kebiasaan ya, bahwa segala sesuatu yang dikontrol oleh penguasa ya sebelum harganya jatuh itu ditarik dulu ke atas, kemudian baru dibanting, yaitu untuk memancing banyak korban. Demikian pula kehancuran dari dolar ya. Dolar akan naik dulu. Ya sebelumnya tentu disebar rumor-rumor ya, rumor dolar akan naik. Kemudian banyak orang menyimpan dolar ya sudah naik, nanti akan dibanting turun. What is at stake is more than one small country. It is a big idea, a new world order where diverse nations are drawn together in common cause to achieve the universal aspirations of mankind: peace and security, freedom, and the rule of law. President Bush Sr. proudly spoke of the New World Order, a term used by those who promote one world government under the United Nations. One world government under the United Nations. We are standing up for America and for the American people. That is why America will always choose independence and cooperation over global governance, control and domination. Global governance, control and domination. Khususnya negara-negara muslim di dunia, dengan tujuan memprovokasi umat muslim agar bertindak irasional terhadap Tiongkok. Tentu saja tidak lain dan tidak bukan, semua ini adalah permainan CIA sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh mantan direktur CIA Mike Pompeo dalam sebuah wawancara oleh Fox TV News di bulan April 2019 silam. Ketika ditanya apa yang dilakukannya sebagai direktur CIA terkait dengan konflik atau rivalitas antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, sambil tertawa terbahak-bahak, Pompeo bilang, kami berbohong, menipu dan mencuri. Ya, Mike Pompeo sendiri yang menegaskan bahwa ada ribuan berita bohong atau hoax mengenai Tiongkok yang diedarkan CIA melalui jaringan media barat yang mendukung Amerika. Itu berarti secara tidak langsung Mike Pompeo mengakui bahwa CIA adalah pabrik hoax terbesar di dunia. Dengan adanya pengakuan Pompeo ini, maka dasar apa lagi yang bisa kita gunakan untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan oleh pihak barat sebagai suatu kebenaran? Nah, oleh karena itu, tidak ada cara lain bagi kita terkecuali mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Blok Barat selalu menghalangi dan atau menghambat kemajuan teknologi Indonesia adalah indikator penjajah moden. Sudah terbukti sekian lama bahawa Blok Barat konsisten, berkesinambungan, bergairah, bersemangat, menjajah berabad-abad lamanya hingga kini dan sangat pandai berbohong, sangat pandai memakai kekuatan wang meracuni banyak negara. Menurut hasil riset dari Global Future Institute, isu Papua Barat Merdeka hanyalah satu dari sekian protokol balkanisasi Nusantara yang telah lama dirancang oleh... Bayangkanlah, makanya kita perlu berimajinasi melihat apa yang akan terjadi, udang di balik batu semua ini. Saya mengusir Pak Karpat dari WHO karena WHO pada waktu itu akan mendeklarasikan pandemi yang epicenternya di Indonesia, di Kabanjahe, Tanah Karo. Nah, menurut saya tuduhan WHO itu tidak benar karena dia menuduh human to human transmission. Menurut saya, Anda tidak bisa menuduh hanya secara epidemiologi. Anda kalau menuduh itu mana virusnya. Nah, kebetulan kita punya tim yang jagoan virolog. Mereka
meneliti virus yang ada di kaban saya yang dikatakan menular dari manusia ke manusia tersebut. Ternyata virus yang dinyatakan oleh WHO itu menular dari manusia ke manusia. Ternyata virusnya itu tidak mempunyai reseptor human to human. Nah, makanya saya marah. Bayangkan saja kalau saya menerima itu, oh iya, dan kita silau dengan ahli-ahli asing itu ya, takut. Pasti terjadilah pandemi pada tahun 2006. Itu pandemi flu burung ya? Jadi pada waktu itu sudah dinyatakan pandemi fase 3 atau 4. Ternyata salah semua. Yang terjadi apa sebenarnya? Ya, terus akhirnya karena perjuangan kami memprotes, ini akhirnya berhenti sendiri. Setelah saya gebrak tidak menular, berhenti langsung. Jadi kalau Anda lihat burung itu kurvanya berhentinya itu terjun gitu ya, bukan landai begini jatuhnya, tajam. Ya, blok barat itu seakan-akan mau mengontrol dunia, mau membangun kontrol dunia sendiri. Siapa sih yang mau dikontrol oleh penipu dan penjajah? Ya, blok barat itu kan bloknya penjajah. Selain menjajah blok timur juga menjajah rakyatnya sendiri. Kemudian siapa sih yang menjual negara ini dan menjadi negara jajahan terus menerus dari blok barat? Siapa sih pengkhianat dari negara ini? Ya, pengkhianat itu harus diberantas dulu baru bisa maju negara ini. Indonesia itu memang direkayasa, memang diengineer oleh kekuatan asing untuk menjadi terpuruk, untuk menjadi bangkrut. Dia adalah agen CIA yang diperintah oleh Claudia Martin untuk pergi ke Indonesia dan menciptakan proyek sangat besar dengan pembiayaan dengan utang. Berikan justification atau pembenaran bahwa proyek itu sangat penting. Kalkulasikan untung yang sebesar-besarnya, bangkrutkan Indonesia setelah semua utang kembali kepada perusahaan-perusahaan Main, Bechtel, Halliburton, Stone and Webster, dan Brown and Root. Rupiah ini akan merosot terus menerus sampai tidak ada batasnya, kecuali kalau ada pimpinan nasional yang sangat kuat mengerti persoalan dan berani membalikkan itu. Sejak tahun 1976 itu sudah minus, lalu minusnya itu ditambal dengan utang. Tetapi utangnya itu tidak disebut utang, utangnya disebut pemasukan pembangunan. Sehingga APBN yang defisit itu tidak disebut defisit, disebut anggaran APBN berimbang pada besaran 400 triliun. Nah, jadi ini kan hal yang sama sekali bertentangan dengan teori apapun juga. Kita coba untuk dorong pemerintah ini semua bisa dipertanggungjawabkan, semua ada hitung-hitungannya yang jelas dan sebagainya dan sebagainya. Pak Kwik pernah cerita kepada saya, waktu Pak Kwik jadi Menko Perekonomian itu, dia minta data struktur biaya itu nggak dikasih loh. Dia Menko waktu itu. Gila nggak coba tuh, apa kepentingannya gitu. Sampai Pak Kwik selesai, tidak dapat biaya produksinya itu. Pemerintah juga harus menunjukkan dia kerja keras dong. Dan pemerintah minta semua warga berkorban, tapi pemerintahnya nggak mau berkorban. Dipacu dengan 5%. Bahkan 5% itu semua negara di dunia dalam 1 minggu ini mengutuk data statistik Indonesia. Bloomberg masih bicara itu, Australia kemudian bicara, New York Times bicara bahwa bohong Indonesia tumbuh 5%. Itu pasti dipalsukan data BPS-nya. Yes, kita baca di mana-mana ya. Saya 15 tahun mengajar di Universitas Indonesia, kenapa nggak boleh? Burung untuk kembali bercumbu di pohon-pohon di Kalimantan. Tersandra sebenarnya. Nah, oleh sebab itu cara menyelesaikan itu bukan berkampanye. Besok kalau